haji yang berhasil merubah pribadinya menjadi baik. Teman-teman izin, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Ingat itu. Mabrur dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang muncul setelah yang kotornya hilang, setelah yang tidak baiknya hilang. Disaring, yang kotor keluar, marahnya hilang, muncul sabar. Maaf, sombongnya hilang, tawadhunya muncul. Di ketika yang kotornya dibuang, baik yang muncul, birrun namanya. Orang haji itu dia mengoreksi diri saat Arafah. Dia kenali sifat buruknya. Begitu dia kenali, dia bertobat. Ini yang sering mempelesetkan saya. Ini yang sering menjadikan saya buruk. Dikenali pertama nafsu saya. Nafsu ini faktor pertama, bukan karena orang lain. Ketika seseorang berbuat salah, itu bukan faktor eksternal yang pertama. Pertama internal, karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu dia. Anda duduk depan rumah, tiba-tiba lewat kawan, terus dia nggak nyapa. Anda marah misalnya. Marah itu bukan karena dia nggak nyapa, karena Anda tidak mampu mengendalikan amarah. Sebenarnya sederhana, dia nggak nyapa, kita sapa. Bro, apa kabar akhi? Assalamualaikum. Wih, waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya udah gede gini masih belum kelihatan juga. Selesai. Tapi karena nggak mampu mengendalikan amarah, marah. Nah, faktor terbesar dalam nafsu yang tidak bisa dikendalikan, sulit, itu disebut dengan aqabah namanya. Aqabah. Kadang-kadang kita bisa kendalikan, cuma maaf ya, lingkungan terdekat memengaruhi kita berbuat buruk. Suami baik, istri agak kurang. Papa gimana sih? Papa ini udah 4 tahun jadi bupati, Pak, tinggal setahun lagi. Masa yang camat aja udah Ferrari? Papa masih Avanza. Baik tiap hari gitu-begitu ya. Sehingga dia berubah. Atau terbalik, istri salihah, dia pakai jilbab bagus, baik. Suami kebalik. Mama papa ada family gathering, sebentar aja 30 menit, semuanya nggak pakai kerudung. Mama copot dulu kerudungnya. Diperintahkan untuk melepaskan jilbabnya. Terbalik. Atau ayah, ibu baik, anak yang kurang baik karena lingkungan. Maka ini pengaruh sekitaran disebut wusta namanya. Wusta. Ada ayah baik, ibu baik, anak baik. Cuman ayah dapat mutasi pekerjaan, pindah ke kantor, dapat lingkungan yang nggak baik. Diajarin cara nyogok, diajarin cara merubah angka, kan? Diajarin manipulasi, diajak ke tempat mulai olahraga bergeser, ya, ada sedikit bumbu maksiatnya. Itu faktor jauh, ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jauh dia, kecil nilainya. Maka itu yang sering membuat terpeleset. Dalam bahasa Arab disebut dengan zalafa, zalatil lisan. Zalat dengan zalaf, terpeleset. Kalau terpeleset kencang tambah dal, izdalafa, muzdalifah sifatnya. Ya, pergi kita ke sana, makanya kita lontar tuh, pergi berangkat. Dilontar keburukan itu, bukankah yang dilontar pertama kali oleh orang haji adalah yang aqabah, nafsunya? Makanya orang kalau benar hajinya, saat Arafah dia kenali buruknya. Ada yang berangkat tahun ini? Ya, saya doakan mudah-mudahan insya Allah dimudahkan ya semua jemaah ya. Yang belum berangkat pun insya Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Ya dia cukup dengan amin, nabung ya, disiapkan dari sekarang. Nabung supaya terwujud ya. Nah, sekarang lihat sini. Sebelum berangkat catat dulu yang kurang apa, perbaiki semuanya. Jadi nyampe di sana jelas. Dia begitu melontar tanya. Sebelum lontar tanya, suami tanya istri, mama aku mungkin banyak salahnya, kurang apa, tunjukkan cermin kehidupan kita, catat satu-satu. Begitu sampai Arafah kita sesali, taubat di situ. Istri tanya juga pada suami, papa aku apa kurangnya? Oh banyak mah, tulis aja gitu, tulis. Gak apa-apa, nyampe sana lontar. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar. Begitu dilontar, hilanglah jeleknya. Maaf ya, amarah hilang, sombong hilang, riya hilang, tersisa yang baiknya. Nah ketika yang baik ini muncul, birrun namanya. Kalau melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun jadi mabrur namanya. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji yang bisa merubah pelakunya jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu sifat hajinya dilekatkan kepada dirinya. Karena dia mendapatkan satu gambaran yang besar, surga. Bukan 10, 20, 100 lagi, tinggi. Di saat haji dia minta ampun, diampuni, dosa gugur semua. Kemudian pahala dapat. Makanya kalimat nabinya, jaga betul itu, kamu sudah haji. Karena itu sifat haji itu dilekatkan oleh orang Arab dalam bentuk panggilan. Ya haj, hei orang yang sudah haji. Ingat, itu bukan gelar. Kalau anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosa ya, banyak pahala, jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baik. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah nggak ada gelarnya.
Silakan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, Sholat Haji Infak. Nggak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau langsung merubah penampilan, langsung bikin status, alhamdulillah selama ini mimpi saya tercapai jadi haji. Mas Dimas lewat aja, Pak Haji Dimas, assalamualaikum. Hati-hati. Soal mabrur, apa definisi mabrur itu? Umroh yang mabrur, haji yang mabrur itu yang seperti apa? Ini juga banyak kesalahpahaman saya kira. Mabrur itu terambil dari kata abarra yang antara lain berarti menepati janjinya. Menepati janji. Orang yang haji sebenarnya menyampaikan janji-janji kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku datang. Jadi dia berjanji memenuhi panggilan Tuhan. Satu. Dia berjalan tawaf. Dia berjanji, ya Allah, sejak ini saya akan memasukkan diri saya dalam lingkungan Tuhan. Orang yang haji atau umrah melakukan sa'i, usaha. Tanya dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Dia berjanji, ya Allah, saya akan berusaha mencari kehidupan, tapi dengan memulai dengan niat suci, dan saya akan berusaha sekuat tenaga sampai apapun hasilnya saya akan puas menerima. Itu janji-janji. Orang melontar waktu haji, berjanji sejak saat ini saya akan memusuhi setan. Dia penuhi tidak janji-janjinya? Kalau dia memenuhi janji-janjinya, hajinya mabrur. Itu yang dijamin masuk surga. Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Jadi haji mabrur, umrah mabrur tidak ditentukan pada sah tidaknya haji, tetapi ditentukan pada terpenuhinya janji-janji yang bersangkutan atau tidak. Bisa saja sah tapi tidak terpenuhi janjinya. Dan memenuhi janji itu seumur hidup kan? Seumur hidup. Jadi yang menentukan apakah ketika itu hajinya mabrur atau tidak, ketika setelah haji sepanjang haji, seluruh hidupnya ia menepati janji yang sudah diucapkan. Yang sudah diucapkan. Betul ya, itu yang dapat jamin. Alangkah mudahnya dan murahnya harga sorga. Kalau hanya 2-3 hari umrah dan haji sudah dapat jaminan tidak memenuhi janji-janji. Memenuhi janji yang diucapkan yang ketika diucapkan atau diperagakan dalam bentuk ibadah ritual itu arti haji mabrur, haji umrah mabrur. Karena itukah kenapa kemudian sekarang banyak yang akhirnya bilang wah sudah haji tapi ketika pulang haji atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas dilarang agama. Wah, itu dia hajinya nggak mabrur itu. Dia tidak memenuhi janjinya, ya kan? Jadi, tidak tepat. Ini hal-hal yang harus kita luruskan menyangkut pemahaman agama. Karena bukan hanya ritualnya ya? Bukan hanya ritualnya, dan menarik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, perintah haji itu berbeda dengan perintah salat, zakat, dan puasa. Bagaimana bedanya? Kita lihat, perintah salat dikatakan aqimus salat. Laksanakan dengan sempurna. Tidak dia katakan laksanakan dengan sempurna demi karena Allah. Aqimus salat. Zakat, keluarkan zakat, tunaikan zakat. Tidak dia katakan demi karena Allah. Puasa diwajibkan kepada kamu puasa, tapi haji lillahi 'alan nas, demi karena Allah hendaklah manusia melaksanakan haji. Dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, selalu dikaitkan dengan lillah. Diperlukan ketulusan ekstra. Bisa jadi itu karena sholat itu beberapa menit aja. Zakat itu bisa jadi 1-2 menit terlaksana dan tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi haji itu memakan waktu. Memakan waktu persiapan, sudah perlu ketulusan. Memakan waktu perjalanan, sudah perlu ketulusan. Memakan waktu dalam melaksanakan ritualnya. Nah, ketika kembali, ya kan?
masih diperlukan ini. Jangan lantas sudah haji selesai, dapat gelar haji dan ini itu ketulusannya menjadi berkurang atau bahkan sirna sama sekali. Jadi menjaga ketulusan. Menjaga ketulusan. Sulit itu Abi menjaga tulus? Ya sulit. Karena biasanya orang haji ada juga kemudian mungkin saja ada riaknya sedikit mau menunjukkan saya sudah haji, saya pulang bawa gelar haji, ya artinya begini. Ada rasa ingin pamer sedikit atau mungkin pamernya banyak ya? Ya artinya kita tidak ada manusia yang bisa luput sama sekali dari itu. Itu sebabnya Al-Quran membedakan antara mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu kalau saya ambil ini gelas air putih bersih, saya ambil ini, saya masukkan di sini. Air ini tidak murni lagi air. Maka untuk memurnikannya saya harus mengeluarkan apa yang ada tadi. Hati ini hanya harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, Anda harus mengusahakan mengeluarkannya seperti mengeluarkan ini kembang yang ada di dalam air. Itu ikhlas. Nah, setiap saat manusia berpotensi untuk kemasukan ria, untuk kemasukan ini ya. Maka setiap saat pun begitu dia masuk, keluarkan itu. Haji, pamer, waduh saya sudah haji dan sebagainya. Ada timbul dalam hati, keluarkan itu. Ya Allah, ini salah, saya keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan ria? Mengingat Allah. Mengingat bahwa yang dia minta yang seperti ini memang sangat sulit karena ria itu bisa datang tanpa Anda ketahui. Itu bagaimana? Bisa jadi kita sudah laksanakan, ikhlas sudah melaksanakan, habis dilaksanakan ada yang muji, wah senang hati. Jadi itu proses, itu sebabnya saya ingin katakan lagi, ada orang yang mukhlis, ada orang yang mukhlas. Yang mukhlis itu yang berusaha dari dirinya untuk mengeluarkan segala hal yang selain. Yang mukhlas, yang Allah bantu dia sehingga bisa keluar. Allah yang mengangkat. Allah yang mengangkat yang bersangkutan. Mau itu Abi, kita mau Allah yang mengangkat. Tapi kalau bersahabatlah dengan Allah, dekatlah dengan Allah, banyaklah bermohon pada Allah, dia yang akan angkat. Ada orang-orang tertentu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai mukhlis, antara lain Nabi Yusuf. Digoda, dirayu, di ini. Dia bilang, kami yang hindarkan dia daripada keburukan. Sarafna an-rusul. Itu Tuhan yang ini, Allah yang ini. Tapi ikhlas, pastilah setiap orang akan timbul hal-hal ini. Insya Allah selama ada usaha untuk mengeluarkannya, insya Allah Tuhan akan merestui. Amin, insya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, para hadirin wal hadirat, jemaah Masjid Al-Zikro Sentul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya haji ini ada satu hadis Nabi yang luar biasa yang perlu kita simak hari ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak diberikan Allah kepada orang tersebut melainkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita naik haji dapat haji mabrur, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jamin Allah. Siapa yang jamin? Allah. Allah yang jamin, Allah tidak pernah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Dapat haji mabrur, dapat surga. Masalahnya haji mabrur itu kan harus dijaga. Kata Nabi, khudzu minni manasikakum, kamu ambil manasik hajimu dari saya, kata Allah, kata Rasul. Ada rukun, ada wajib haji. Rukun haji tinggal, hajinya tidak sah. Nah, itu harus dijaga. Apa rukun? Pertama misalnya niat. Haji itu niat. Sengaja aku berhaji menunaikan rukun Islam karena Allah, harus niat. Kalau kesana niatnya mau lihat gadis-gadis Turki, nggak ada niatnya mau haji, maka tidak sahlah hajinya karena ini rukun. Yang kedua pakai ihram, nggak boleh naik haji pakai celana jin, pakai kaos kiss me darling I love you baby. Tidak boleh.
ke sana harus pakaian ihram. Pakaian ihram itu 2 helai saja kalau laki-laki. Sarung dengan bajunya tidak dijahit, disarungkan begitu dah. Bajunya disarungkan, kainnya disarungkan, 2 saja. Ini perlambang nanti kita mati juga akan bawa baju seperti itu. Tidak dijahit, kain kafan. Betul. Kalau udah mati mana bawa apa-apa, yang dibawa cuma iman amal soleh. Betul. Harta tinggal, pangkat tinggal, semua tinggal. Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Habis. Pakaian ihram itu rukun, wukuf di Arafah itu rukun, tawaf rukun, sa'i rukun, tertib rukun. Tidak boleh saudara-saudara berhubung karena tawaf rame macet, marilah kita tahallul terlebih dahulu. Nggak bisa. Haji ini bukan sakarepmu dewe, tapi ikut Allah dan Rasul. Tertib. Ada wajib-wajib haji, mabit di Mina, bermalam di Musdalifah dan sebagainya, melontar jamroh, bukan jumroh ya, tapi jamroh, melontar jamroh. Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Apa? Orang yang pakaian ihram namanya apa? Muhrim. Orang yang haram dikawini apa namanya? Bukan muhrim, mahram. Kita sering salah, ini muhrim saya makanya saya pegang-pegang. Muhrim orang pakaian ihram. Kalau orang yang haram dikawini, bahasa Arabnya mahram. Nah, itu hati-hati. Nah, ini harus kita sempurnakan. Begitu kita sempurnakan, Masya Allah, pahala tidak bisa dihitung banyaknya. Dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku bersih semua. Barang siapa wukuf di Arafah, seluruh dosanya diampuni, besar kecil habis semua. Berdosalah orang yang sudah wukuf di Arafah tapi dia menganggap dirinya masih berdosa, karena dia anggap pangsangka jelek dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang kemari tunjukkanlah kita sudah haji, bukan tunjukkan haji. Bukan begitu. Dulu saya ingat, saya masih kecil-kecil, di kampung saya ada haji namanya Haji Kasan. Itu nggak pernah tinggal pakai peci putih terus dipakai. Tidak pernah lagi bergurau-gurau main-main gaple, nggak pernah lagi. Pulang haji beliau tuh setengah jam mau zuhur sudah mandi, sudah pakai baju putih-putih, menunggu azan. Begitu belum azan dia sudah di masjid. Bicaranya dijaga, tingkah lakunya dijaga, sehingga orang kampung bisa belajar dari akhlaknya. Orang katakan, yen kue Arab duwe budi pekerti sing apik, mbok tiru Haji Hasan. Tiru Haji Hasan. Ditiru Haji Hasan. Tapi PKI nggak senang, dikarang lagu menghina Haji Hasan. Pak dubrak dubreng, wak haji nyolong kaleng, kaleng larang-larang, wak haji lungo perang, perang mundur-mundur, wak haji kejeblong sumur, sumur okeh kodoke endas, gondol okeh boroke, katanya. Wak haji diejek-ejek PKI, tapi dia bilang sabar, sing sabar.
Gusti Allah rasare, Tuhan tidak tidur. Siapa menghina agama Allah, dia akan dihina Allah dunia dan akhirat. Siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong Allah dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita ini pulang haji bela agama. Jika kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Tempatmu berdiri akan kokoh di atas permukaan bumi. Makanmu diurus Allah, minummu diurus Allah, anak istrimu diurus Allah, rezekimu diurus Allah, matimu nanti insya Allah dalam keadaan mati husnul khatimah. Apalagi yang diharapkan, apalagi yang mau kita panjangkan. Insya Allah semua kita berhaji, insya Allah. Insya Allah semua kita dapat haji mabrur. Dan kita berdoa semua haji yang berangkat tahun ini, jadilah haji yang mabrur hendaknya. Kalau kita sudah naik haji, tinggalkan sebentar urusan dunia. Jangan bawa-bawa kaos ke haji. Bawa kaos 2019, nggak usah lah. Kalau haji labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita berangkat ikhlas, pulang pun ikhlas, kita mendapat haji yang mabrur. Tidak ada balasan yang layak untuk haji mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Agim, satu lagi Agim, apa kira-kira tips yang harus dilakukan oleh jamaah kita di sana agar kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur di sana, Agim? Satu kata kunci ya, bercita-citalah menjadi bukti indahnya Islam. Islam sudah sangat indah, tapi kita manusia-manusianya yang kadang-kadang mengabaikan untuk menjadi bukti. Allah senang sekali kalau Allah sudah memberikan hidayah, memberikan ilmu, dan kita menjadi bukti, sehingga kita semua orang Islam yang sudah pernah dijamu di tanah suci ini benar-benar pulang itu menjadi contoh-contoh terbaik dari lisannya, dari perilakunya, terutama dari hatinya, sehingga kembalinya ke tanah air ini makin banyak figur-figur tauladan. Walaupun mungkin tidak banyak dakwah tentang Islam dengan kata-kata, tapi keindahan perilaku, buah dari kebersihan hati, itu akan memperjelas indahnya Islam. Akan juga menjadi dakwah yang membuat orang yang belum kenal Islam jadi kenal Islam, yang sudah tahu Islam semakin bersemangat dan semakin mulia diri seseorang ketika bisa menjadi bukti indahnya Islam. Senang kan kalau tiap tahun ada sekitar 300.000 kembali ke tanah air menjadi pribadi-pribadi indah, dan inilah yang akan menjadi ragi yang mewarnai negeri kita, seharusnya begitu, insya Allah. Itulah harapan. Tanda-tanda haji mabrur. Jadi sebenarnya tanda diterima amalan kita ini hanya Allah yang tahu. Apakah amalan kita diterima atau tidak. Namun secara pelaksanaan kita udah dikasih tahu sama Allah. Kasih tahu sama Nabi SAW. Ini syarat-syaratnya, ini rukunnya, ini wajibnya, ini pantangan-pantangannya. Lakukan itu, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Bukan hanya haji, sholat pun sama, puasa pun sama. Jadi memang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya. Memang mungkin ada tanda-tanda di mana orang itu seperti, ya kalau kita melihat seperti Ramadan, di mana orang itu setelah Ramadan semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu pulang dari haji, semakin bertakwa, semakin taat sama Allah, semoga itu menjadi tanda hajinya diterima. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya haji mabrur itu ya yang berbagi makanan kepada orang. Jadi jangan sampai kita pulang haji kita semakin pelit. Kita pulang haji kita nggak peduli sama tetangga. Ini yang menjadi masalah. Ada orang-orang yang mengatakan, nih fulan ustadz berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi, tetangganya miskin. Nggak dibantu sama dia. Ini menjadi dampak buruk. Sepertinya hajinya nggak mabrur. Dan teruslah berdoa semoga Allah menerima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah mabrur haji orang kalau hasil naik haji dari uang korupsi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Tak dapat haji mabrur. Haji mabrur itu apa sifatnya Pak Ustadz? Haji mabrur ada perubahan. Dulu orangnya pelit, setelah haji dermawan. Dulu jilbabnya pendek, setelah haji panjang. Yang tak ada perubahan, tak mabrur. Pak Haji itu Pak Ustadz, dulu sebelum haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Nah itu haji mabrur.